Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawanku tercinta di channel Chef Vlog ini, channel yang sedikit banyak terus membahas tentang hal-hal menarik untuk Anda. Dan kali ini kita akan bahas tentang pro dan kontra ganja medis di Aceh. Terima kasih kawan-kawanku sudah mampir di channel ini, sudah like, share, dan juga subscribe. Khusus yang sudah subscribe, Mimin doakan Anda sehat, panjang umur, rezekinya berlimpah, semakin banyak uangnya, dan juga insya Allah berkah. Amin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ganja medis. Seperti yang sudah kita ketahui, Bang Rafli Kande merupakan anggota DPR RI asal PKS, asal Aceh juga, menyuarakan agar ganja ini bisa dilegalkan untuk keperluan medis, untuk medis ya, tanda kutip medis. Dan beliau juga menuntut dari keputusan PBB yang menghapus ganja dari daftar obat-obatan yang dikontrol dengan ketat. Gitu. Jadi menurut Bang Raffi sendiri bahwa ini juga membuka ruang bagi dunia internasional untuk melakukan penelitian tentang ganja untuk keperluan medis ya. Dan kawan-kawanku semuanya, dan kita juga tahu bahwa ini menjadi sangat masih menjadi kontroversi sebenarnya antara iya dan tidak ya. Tetapi banyak sudah penelitian yang dilakukan, terutama Mimin bisa mengutip dari WebMD bahwa ganja medis sendiri adalah sebuah istilah untuk bahan kimia tanaman ganja yang memiliki manfaat untuk mengobati penyakit atau juga kondisi kesehatan tertentu. Dan tanaman ganja sendiri mengandung lebih dari 100 bahan kimia yang berbeda yang disebut cannabinoid ya. Dan masing-masing dari bahan kimia ini di dalamnya memiliki efek yang berbeda pada tubuh. Mengutip dari WebMD, tanaman ganja mengandung lebih dari 100 bahan kimia yang berbeda yang disebut dengan cannabinoid, dan masing-masing memiliki efek yang berbeda pada tubuh. Ganja medis sendiri, kawan-kawanku semuanya, adalah sebuah istilah yang merujuk pada bahan kimia yang utama dari yang digunakan dalam pengobatan, yaitu ada delta 9 tetrahydrocannabinol, THC, dan juga ada cannabidiol atau CBD. Dan mengutip dari Farewell Heart, ganja medis memiliki manfaat kesehatan karena mengandung 2 senyawa kimia alami utama dan juga sifat obat, yaitu tetrahydrocannabinol atau THC dan juga cannabidiol atau CBD. Dan kawan-kawanku semuanya, banyak dari manfaat ganja sendiri. Yang pertama adalah untuk penyakit Alzheimer, kemudian juga ada untuk mengobati kehilangan nafsu makan, untuk kanker juga bisa, untuk glaukoma, epilepsi, kejang otot, sindrom Wisting, mual juga bisa. Tapi yang pasti dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Berikut kita dengar pendapat dari anggota DPR Aceh mengenai tentang ganja medis ini. Ada pro dan juga kontra, tapi yang pasti mudah-mudahan bisa dilakukan terus penelitian lebih lanjut, dan apapun keputusan itu kita harus tetap harus menurut ya, harus patuh dengan apa keputusan dari pemerintah Republik Indonesia. Ya, kita tunggu saja lah ya. Ya, Mbak. Jadi aset yang sebegitu besar, kenapa tidak kita manfaatkan? Cara nanti kita buat, contoh kecil saja pimpinan. Anggap saja Pulau Aceh misalkan, kita buat salah satu pilot project untuk penanaman ganja misalnya. Tentu dengan SOP yang kita perlakukan yang sangat ketat. Di sini ada para kepolisian, ya Pak Konmi kau butuh ini. Haji kamu apa ganja? Tes nanti. Nah, artinya begitu pimpinan. Jadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 5 ini saya kira sangat tepat. Jadi ayo kita usulkan kanun ganja medis. Jadi secara resmi bila perlu dalam forum ini pimpinan. Kenapa saya sampaikan ini? Jangan nanti terkesan Ketua Komisi 5 ini selalu bicara ganja medis, tapi tidak ada dukungan dari anggota Komisi 5. Dan hari ini Komisi 5 setuju apabila kanun ganja medis
majelis ini diusulkan menjadi salah satu kanun Aceh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Badan Legislasi Aceh sudah mengadakan rapat dengan pendapat dengan pihak pengusul, masuk semua komisi yang tidak mengusulkan kanun itu adalah komisi 4. Mereka mengatakan bahwa menunggu apa saja yang diberikan. Komisi 5 mengusulkan 2 rancangan kanun. Salah satunya adalah rancangan kanun ganja. Waktu presentasi terhadap kanun ganja hari itu, kami memberikan waktu kepada Komisi 5 untuk kita duduk kembali membicarakan kepastian terhadap kanun tersebut, karena mengingat kontroversi di dalam masyarakat sangat kental terhadap kalimat ganja ini. Bahkan kami Banlek pernah menawarkan kita robah saja namanya. Nah, kemarin itu pimpinan Komisi 5, Bapak Palepi Kirani, beliau menjanjikan kepada kami akan memberi buku, akan melakukan duduk kembali presentasi, tapi sampai hari ini kami Banlek belum terlaksana hal tersebut. Nah, tapi kami di narasi penyampaian kami Banlek tadi sudah membuka ruang, sudah ada ruang terbuka di sana, bahwa apabila itu memang menjadi keputusan kita bersama, tapi kami Banlek menyerahkan kepada pimpinan, karena kami di tingkat anggota Banlek sudah bermusyawarah dengan dua pihak dengan pemerintah kemarin itu bahwa sudah memutuskan ini, dan ini sudah di tingkat pimpinan. Kalau pimpinan mengatakan atau menjadi keputusan kita bersama nanti, ya tidak ada salahnya. Apalagi yang disampaikan presentasi oleh 2 anggota Komisi 5 tadi, Bapak Palepi dan Bapak Irfan Nusir, kalau memang itu demi kebaikan, apa salahnya? Tetapi mengingat Aceh sebagai sebuah daerah yang sangat inklusif dalam hal tersebut, tentu kita harus berhati-hati. Mungkin ini kita duduk rapat kembali di tingkat pimpinan, kita bicarakan lebih mendalam, kita diskusi, karena juga ini akan menjadi pengaruh terhadap kelembagaan DPR Aceh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.